Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini saya akan membagikan trik. Ini karena sering banyak pertanyaan bagaimana cara mengatasi tegangan standby power class TD tidak imbang atau selisih. Daripada saya harus jelaskan satu persatu, ini saya bikinkan videonya ya teman-teman ya. Disimak terus teman-teman, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, bisa bantu subscribe, komen, like, dan jangan lupa di share supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, di sini akan saya contohkan. Ini ada kelas TD, ini kit dari Banter Power. Ini sebenarnya tegangan standby-nya sudah bagus. Ini hanya saya pergunakan sebagai contoh saja teman-teman. Oke, coba saya nyalakan power supply. Ini power supply-nya sudah nyala, dan ini tegangan standby-nya di rel negatifnya ini, sebentar teman-teman, rel negatifnya 9,5 9,4. Coba ukur di rel positifnya. Ini di rel positifnya 8,4. Ini hanya selisih sedikit ya teman-teman ya. Nah, ini akan saya jadikan contoh nanti setelah saya modifikasi di bagian PWM ini. Ini tegangan standby bisa di set atau disamakan antara rel negatif dan positifnya. Nanti akan saya copot dulu tuh PWM nya, ini akan saya modifikasi dengan cara menambahkan bentar teman-teman, ini menambahkan VR atau potensio. Ini ukurannya 200 kilo, kodenya 204 ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini kaki 3. Oke, caranya seperti apa, simak terus teman-teman. Kan saya lepas dulu untuk PWM nya ini, nanti akan saya modifikasi. Jadi dua-duanya nanti akan saya copot teman-teman. Di PWM negatif atau positifnya nanti akan saya copot dulu untuk memasakkan atau menambahkan VR ini. Oke, saya copot dulu teman-teman. Ini untuk PWM nya sudah saya copot teman-teman. Di bagaimana cara pemasangannya, ini PWM, jadi kalau misalnya PWM itu menghadap seperti ini teman-teman, jadi teman-teman menghitung kaki pin nomor 1 itu ada sebelah kiri ini. Ini kalau menghadap seperti ini, dan kalau dari belakang pin satunya ada di sebelah sini, sebelah kanan ini teman-teman. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Ini caranya seperti apa teman-teman? Jadi begini teman-teman, sebentar saya jelaskan. Susah teman-teman. Jadi begini aja teman-teman. Ini kan VR kakinya 3 teman-teman. Ini VR kaki 3. Jadi cara menentukan kaki pin satunya ini sebelah kiri ini teman-teman.
Ini pin 1 dan yang di bawah ini pin 2. Terus yang sebelah paling kanan ini pin 3 teman-teman. Nah, ini. Jadi untuk pemasangannya seperti ini teman-teman, perhatikan. Jadi biar tidak lupa nanti teman-teman. VR kaki pin 1 itu dapat di pin kaki 1 PWM seperti itu teman-teman. Pin 1 VR itu dapat di kaki pin 1 PWM, dan untuk pin nomor 2 dari VR itu dapat di kaki nomor 3 PWM. Jadi sebelah sini teman-teman. Pin 2 VR dapat di kaki nomor 3 atau pin 3 PWM, dan untuk kaki VR yang nomor 3 itu dapat kaki atau pin PWM nomor 4. Jadi VR kaki VR nomor 3 itu dapat pin nomor 4 di PWM. Jelas ya teman-teman ya. Itu cara pemasangannya sama, baik di PWM negatif ataupun positif itu sama caranya teman-teman. Caranya sama. Oke, coba saya pasangkan dulu, nanti akan saya jelaskan. Saya pasangkan dulu teman-teman. Nah, ini sudah saya pasangkan teman-teman. Ini simak baik-baik. Ini tadi pin 1 dari VR ini dapat pin 1 PWM, dan ini untuk nomor 2 ini saya jumper menggunakan kawat ini teman-teman. Ini dapat pin 3, pin 2 VR dapat pin 3 PWM, dan nomor 3 dari kaki VR ini dapat pin 4 kaki PWM. Jadi terserah nanti cara pemasangan teman-teman bagaimana, bisa dirapikan sendiri karena ini hanya untuk tutorial. Jadi saya pasangkan seperti itu saja teman-teman. Nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri supaya lebih rapi bagaimana caranya. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Jadi untuk PWM negatif atau positif cara pemasangannya sama. Oke, langsung saya pasang lagi PWM nya ke power class TD nya, nanti bisa disimak teman-teman. Nah, sekarang PWM nya sudah saya pasang teman-teman. Ini PWM sudah saya pasang semua. Oke, sekarang lanjut ke pengetesan atau ke prakteknya teman-teman. Coba saya nyalakan tuh power supply nya. Nah, di sini untuk tegangan standby di rel positifnya ini terbaca 9,1 volt, dan untuk tegangan standby di rel negatif itu terbaca 11 volt. Nah, ini teman-teman contohnya seperti ini. Di sini 9 volt plus atau positif dan negatifnya 11 volt. Ini coba saya turunkan untuk menyamakan, dibikin 9 volt, apakah bisa. Ini turun teman-teman. Nah, tadi 9,1 di rel positif,
Sekarang rel negatifnya bisa mengikuti atau sudah imbang. Nah, ini sesuka kita teman-teman, mau di set berapa tegangan standby nya. Misalnya ini mau saya set di 8 volt itu juga bisa. Nah, misalnya di 8 volt. Terus di sini juga 8 volt itu bisa teman-teman. Nah, seperti itu. Ini bisa presisi teman-teman, yang tadinya selisih atau tidak imbang itu sekarang bisa imbang. Ini rel negatif 8 volt, positifnya juga 8 volt, jadi sangat imbang teman-teman. Dengan menambahkan VR ini kita bisa set sesuka hati kita. Nah, seperti itu. Usahakan kalau set tegangan standby itu minimal 7,5 volt atau lebih baiknya di 8,5 supaya setat bagian tracking ini mudah teman-teman. Kalau di set terlalu kecil nanti akan mempersulit setat untuk trackingnya. Jadi usahakan minimal 7,5, kalau bisa usahakan 8,5 volt. Oke, mungkin videonya cukup teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu teman-teman yang kebingungan ada selisih tegangan standby antara rel negatif dan positif. Jadi caranya seperti itu tadi. Tapi dengan catatan teman-teman kadang-kadang selisih tegangan standby itu karena memang ada di salah satu sisi, baik itu rel negatif ataupun positif, memang dia belum setat. Jadi kalau belum setat jangan dipasang VR ini teman-teman, itu bahaya, nanti malah bisa meledak teman-teman atau bisa mati untuk MOSFET-nya. Jadi harus dipastikan dulu tracking itu sudah setat teman-teman. Nah, kalau sudah setat tapi tegangan standby-nya selisih atau berbeda, lakukan trik yang saya bagikan ini. Oke, mungkin cukup teman-teman penjelasannya karena videonya sudah terlalu panjang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.